Bismillahirrahmanirrahim. Mari belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Islam, yaitu tentang surat Al-A'la dan kandungannya. Kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan pelajari yang pertama, kita baca dulu bersama surat Al-A'la. Kemudian kita lanjutkan mempelajari terjemah dari surat Al-A'la. Kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari kandungan dari surat Al-A'la. Anak-anakku, marilah kita baca bersama dulu surat Al-A'la. Kita mulai dengan ta'awud dan basmalah. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Selanjutnya, marilah kita pelajari terjemahnya per ayat. Ayat demi ayat kita pelajari bersama. Yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, yang artinya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu. Mu yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad. Yang maha tinggi, siapa yang maha tinggi? Yaitu yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya ayat kedua, alladzi khalaqa fasawwa, yaitu yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Allah yang menciptakan. Apa yang diciptakan? Semua yang bernyawa, manusia, hewan, dan lain-lain diciptakan Allah dengan sempurna. Mempunyai 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, telinga, dan lain-lain. Tapi Allah menciptakan manusia itu yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, kita patut bersyukur kita jadikan Allah sebagai manusia yang paling sempurna. Selanjutnya, walladzi qaddara fahada, yang menentukan dan memberi petunjuk. Jadi Allah yang memberi ketentuan baik menjadi laki-laki atau perempuan, cantik, tampan, itu Allah semua yang telah menentukan. Selanjutnya, walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah lah yang menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Selanjutnya ayat keempat, faja'alahu ghusaan ahwa, lalu dijadikannya tumbuh-tumbuhan itu kering kehitam-hitaman. Apa maksudnya? Jadi tumbuh-tumbuhan yang awalnya ditumbuhkan, tumbuh hijau, dan nanti akhirnya menjadi kering, menjadi hitam. Jadi kalau sudah layu, kering, itu menjadi hitam, jadi sampah tuh. Dan sampah kalau bisa kita manfaatkan bisa menjadi pupuk, itu ya. Selanjutnya ayat ke-6, sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Nah, di sini Allah mengajarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Nah, ini melalui malaikat siapa? Masih ingat? Yang memberikan wahyu, mengantarkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril. Sehingga engkau Muhammad tidak akan lupa. Illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Nah, jika Allah menghendaki, Nabi Muhammad tidak akan lupa dengan Al-Quran itu. Dan Allah mengetahui mana yang terang atau yang tersembunyi. Semuanya Allah mengetahui, baik yang tersembunyi ataupun yang tidak tersembunyi. Allah semuanya tetap diketahui oleh Allah. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selanjutnya ayat 8. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan memudahkan bagimu jalan yang mudah. Jadi Allah memudahkan segala hal. Jika Allah berkehendak itu akan mudah. Selanjutnya ayat 9. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan kepada umatnya karena peringatan itu bermanfaat. Bermanfaat ini bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut atau orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Jadi itu tadi yang dijelaskan di ayat 9 tadi. Orang yang diberi peringatan akan mendapat manfaat. Jadi orang yang bertakwa akan mendapatkan pelajaran dari peringatan yang diberikan Nabi Muhammad atau yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu bermanfaat bagi orang yang bertakwa atau orang yang beriman. Selanjutnya wa yatajannabuhal ashqa. Dan orang yang celaka atau orang kafir akan menjauhinya. Jadi orang kafir itu akan menjauhi Al-Quran. Al-Quran yang telah dibawa Nabi Muhammad menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Namun bagi orang-orang kafir itu mereka malah menjauhi. Mereka tidak akan percaya. Selanjutnya alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu yang dimaksud adalah neraka. Siapa yang akan dimasukkan ke neraka? Yaitu orang-orang yang kafir tadi, yang tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya kepada peringatan Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad. Dia akan dimasukkan api yang besar, yaitu api neraka. Tidak ada api atau siksaan yang lebih besar kecuali neraka. Tidak ada yang membandingi. Itu siksaan yang paling besar, yaitu neraka. Ya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Nah, maksudnya mereka orang-orang kafir di neraka itu tidak akan mati walaupun disiksa seperti apapun, dipukul sampai hancur, kemudian jadi bangkit lagi, berkumpul lagi, dia tidak akan mati dan tidak pula hidup. Maksudnya meskipun dia masih merasakan sakit, tapi apa yang dilakukannya tidak ada manfaatnya, tidak berguna. Jadi seperti orang mati, tidak ada yang tidak ada manfaat atau berguna. Jadi mereka di neraka itu hidup
tapi sudah tidak berguna dan tidak mati di sana. Ya, maksudnya seperti itu. Selanjutnya, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri, yaitu orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, orang yang mensucikan diri itu sangat beruntung. Mensucikan diri yang dimaksud apa di sini? Melaksanakan perintah Allah, menjalankan sholat, menjalankan mengeluarkan zakat, puasa dan lain-lain. Itu mereka sangat beruntung. Selanjutnya ayat ke-15, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Nah, jadi orang-orang yang mensucikan diri tadi, orang yang beruntung, itu selain melaksanakan perintah Allah yang lain, mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Ayat 16, bal tu'thirunal hayatad dunya. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, dan orang-orang kafir memilih kehidupan yang di dunia. Dia mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dia mengutamakan pahala yang kelihatan. Soalnya kalau pahala akhirat itu tidak kelihatan. Sholat 5 waktu, sholat berjamaah, pahalanya yang berlipat-lipat, tapi itu tidak terlihat ketika di dunia. Jadi nanti kita dapat balasannya itu di akhirat. Tapi orang-orang kafir tidak percaya, sehingga dia lebih mengutamakan kehidupan yang ada di dunia. Selanjutnya ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi, orang yang beriman pasti yakin padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, dan kita di akhirat nanti itu selamanya. Kalau di dunia ini hanya sementara, namun nanti di akhirat itu selamanya. Jadi usahakan kita di dunia itu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meraih pahala, atau nanti untuk menjadikan kehidupan akhirat itu yang lebih baik. Jadi jangan sampai kita mengutamakan dunia sehingga lupa dengan kehidupan di akhirat. Nah, karena kehidupan akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal. Selanjutnya ayat 18, inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Suhuf itu artinya sebenarnya lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran yang di sini adalah kitab-kitab yang dahulu, kitab-kitab yang diberikan Allah kepada nabi-nabi yang dahulu sebelum Nabi Muhammad. Jadi peringatan-peringatan itu juga terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Itu kalau Nabi Ibrahim itu berupa
suhuf atau lembaran-lembaran. Tapi yang dimaksud itu adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Demikian terjemah dari ayat pertama hingga ayat 19 dari surat Al-A'la. Namun ada hal-hal yang perlu kalian ingat berkenaan dengan surat Al-A'la. Yang pertama yaitu arti dari surat Al-A'la artinya apa? Al-A'la artinya maha tinggi. Kemudian terdiri dari berapa ayat surat Al-A'la tadi? Terdiri dari 19 ayat. Termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekkah. Dan surat Al-A'la ini dalam Al-Quran termasuk urutan yang ke-87. Nah ini tolong diingat. Kemudian diturunkan sesudah surat apa? Surat Al-A'la diturunkan sesudah surat At-Takwir. Nama Al-A'la diambil dari ayat pertama yaitu Sabbihisma rabbikal a'la, yaitu diambil dari ayat pertama Al-A'la. Perlu juga diketahui bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu membaca surat Al-A'la atau surat Al-Ghasyiyah ketika sholat 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dan membaca kedua surat yaitu Al-A'la dan Al-Ghasyiyah ketika bertepatan pada hari Jumat. Nah ini perlu kalian ketahui dan diingat-ingat mengenai surat Al-A'la. Selanjutnya kita akan mempelajari kandungan dari surat Al-A'la. Kalian tadi sudah mengetahui artinya sehingga kalian mengetahui kandungan dari surat Al-A'la tersebut. Lebih jelasnya Ustaz ada beberapa kandungan dari surat Al-A'la yang kita pelajari tadi. Kandungan surat Al-A'la yang pertama tadi apa? Allah menciptakan manusia dengan paling sempurna dan sebaik-baik bentuk. Ya. Jadi alhamdulillah kita semua diciptakan Allah dengan paling sempurna. Jadi kita harus banyak bersyukur. Kita harus banyak bersyukur karena kita diciptakan Allah termasuk makhluk yang paling sempurna. Kalau dibandingkan hewan mempunyai kaki 2 sama dengan kita, telinga 2 sama, tangan meskipun ada yang berupa kaki, tapi hewan itu tidak mempunyai akal. Jadi kita lebih sempurna. Itu ya. Jadi usahakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, gunakan dengan sebaik-baiknya apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu termasuk rasa syukur kita kepada Allah terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya apalagi kandungannya? Ya. Yang kedua, Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah. Kalau kita yakin, tertanam dalam hati, kita pasti tidak akan berani untuk melakukan perbuatan yang jelek. Nah,
Itu jika kita yakin dalam hati bahwa kita selalu diawasi Allah, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, pasti kita selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik dan tidak akan melakukan perbuatan yang jelek atau yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya kandungannya apa lagi? Orang yang merasa takut kepada Allah maka tidak akan melakukan perbuatan buruk. Nah, barusan yang dibahas Ustaz Rozi, orang yang merasa takut kepada Allah pasti dia tidak akan melakukan perbuatan buruk. Selanjutnya, manusia yang melanggar perintah Allah akan mendapatkan balasan yang seimbang. Ya, tadi sudah dijelaskan di surat Al-A'la tadi bahwa orang-orang kafir yang tidak percaya dengan peringatan-peringatan Nabi Muhammad atau peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran, dia akan mendapat balasan yang seimbang, yaitu neraka. Semoga kita semua dijauhkan dari api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bertaubat adalah cara yang paling tepat untuk menghapus segala dosa. Jika kita ingat apa yang kita lakukan, ada yang pernah berbuat dosa, itu kita harus segera bertaubat, minta maaf kepada Allah dan diimbangi dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, selanjutnya, beruntunglah orang yang membersihkan diri dan selalu ingat atas nikmat Allah. Jadi orang yang beriman, orang yang membersihkan diri dan selalu ingat dan selalu bersyukur atas nikmat Allah, itu termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, selanjutnya kandungan dari surat Al-A'la yaitu kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi jangan sampai kita mengutamakan kehidupan di dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Jadi kita hidup di dunia ini untuk mengumpulkan amal, melaksanakan perintah Allah, mencari bekal nanti untuk kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Namun jangan sampai kita memikirkan akhirat terus tapi melupakan kehidupan di dunia. Jangan sampai kita berusaha di dunia, bekerja mencari nafkah dan beribadah. Jadi di dunia kita dapat hidup dengan nyaman dan mencari bekal untuk di akhirat. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka kita berusaha berdoa setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah. Semoga di dunia kita baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga baik. Wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita harus selalu berdoa dan berusaha agar nanti di akhirat kita dapat surganya Allah dan tidak sampai disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat Ustadz Rozi sampaikan. Semoga bermanfaat.
Kurang lebihnya Ustadz Rozi mohon maaf. Fastabqul khairat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan doa kafatul majlis, dan semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Ustadz Rozi tutup, nanti ada juga permainan. Setelah kalian perhatikan video ini, kalian pelajari, nanti ada permainan yang dapat kalian pelajari berulang kali biar kalian lebih memahami arti dan kandungan surat Al-A'la. Ustadz Rozi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.